kita semua akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada kita. Kita gunakan untuk apa umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Kita gunakan untuk apa waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Kemudian dari mana harta yang kita hasilkan dan untuk apa kita gunakan? Kita gunakan untuk apa waktu masa muda kita? Apakah kita sudah amalkan ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Kita semua akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada kita, kita gunakan untuk apa umur yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Kita gunakan untuk apa waktu-waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Kemudian pertanyaan lagi, dari mana harta yang kita hasilkan dan untuk apa kita gunakan? Kemudian kita gunakan untuk apa waktu masa muda? Apakah kita sudah amalkan ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Saudara-saudara sekalian, di mana saja saudara-saudara berada, kita akan menghadapi perkara-perkara yang besar. Kita akan menghadapi kematian. Seumpama sakitnya kematian itu ditunjukkan kepada manusia yang masih hidup di dunia ini, tentu semua orang tidak akan merasakan enaknya makan, tidak akan merasakan nyenyaknya tidur. Kita semua akan menghadapi alam kubur. Sedangkan alam kubur itu pertamanan dari pertamanan surga atau jurang dari jurang-jurang neraka. Saudara-saudara sekalian, kita semua akan menghadapi jembatan Sirat. Kita akan menghadapi hisab. Akan dihitung amal-amal kita semua, baik yang lahir maupun yang batin. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatan itu. Hadirin saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amal-amal yang kita sembunyikan dan amal-amal yang kita perlihatkan, yang kita zahirkan, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dibuat perhitungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala mengampuni siapa yang dikehendakinya, dan Allah Subhanahu wa taala menyiksa siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hadirin saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua akan menghadapi mahkamah yang agung, mahkamah yang hakimnya yaitu Allah Subhanahu wa taala sendiri, yang menguasai seluruh alam, yang mengetahui perkara yang zahir, perkara yang batin. Saksinya para malaikat, para nabi, para rasul. Mahkamah
kiamah ini akan disaksikan oleh semua makhluk, semua manusia, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir. Saudara-saudara sekalian, kita akan menjadi tontonan di mahkamah itu. Ketika kita diputus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita termasuk golongan orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak bisa membayangkan bagaimana kemuliaan yang akan kita dapatkan pada waktu itu. Sebaliknya, ketika kita diputus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk golongan orang-orang yang berbuat maksiat, golongan orang-orang yang durhaka, maka bagaimana kesusahan, bagaimana penderitaan, bagaimana kehinaan yang kita alami pada waktu itu. Memikirkan hal yang seperti itulah yang menjadikan para wali Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu takutnya mereka, yang menjadikan mereka begitu bergetar hatinya, orang yang beriman, karena merasakan dunia ini bukan apa-apa, kenikmatan dunia ini bukan apa-apa, kemuliaan dunia ini bukanlah apa-apa. Kenikmatan dan kemuliaan yang hanya sebentar, yang hanya sedikit saja. Hadirin saudara-saudara, langkah-langkah syaitan untuk merusak kita, yaitu ketika kita lupa dengan kehidupan akhirat. Ketika seseorang itu lupa dengan kehidupan akhirat, kemudian sibuk dan tergiur dengan kehidupan dunia, maka akhirnya hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada dunia, hubud dunia, yaitu cinta dunia, senang dengan kehidupan dunia, tenang dengan kehidupan dunia, perilaku dan pertimbangannya dunia, padahal dunia akan ditinggalkan. Siang malam yang dipikirkannya dunia, lupa kepada akhirat, padahal kita akan pergi ke akhirat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Sesungguhnya cinta dunia itu adalah pangkal dari segala kesalahan, pangkal daripada segala kemaksiatan, pangkal daripada segala dosa. Seseorang itu berjalan ke akhirat, tetapi yang dilihat dunia, bagaimana ia bisa selamat? Ibarat seseorang itu berjalan ke barat, tetapi ia selalu melihat ke timur. Bagaimana nasib orang yang seperti ini? Tentu dia akan menabrak, tentu dia akan jatuh ke jurang. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini setiap hari, setiap jam, setiap menit tambah dekat dengan akhirat. Kita berjalan menuju akhirat. Di rumah kita berjalan ke akhirat. Tidur pun kita ini tambah dekat dengan akhirat. Tetapi apabila yang kita pikirkan bukan akhirat, tentu kita akan salah jalan. Maka hendaknya kita selalu mengingat akhirat, karena tipuan syaitan itu hanya untuk orang-orang yang lupa kepada akhirat. Orang yang tunduk taat kepada syaitan, yaitu orang yang hatinya tidak yakin dengan akhirat, orang yang hatinya dipenuhi yakin dengan akhirat, memikirkan akhirat, tidak akan bisa ditipu oleh syaitan. Hadirin saudara-saudara sekalian, dimanapun saudara-saudara berada di saat ini, maka kita harus bersungguh-sungguh mempersiapkan diri kita untuk kehidupan kita di akhirat. Wa tandur nafsun ma qaddamat liwat. Hendaklah setiap diri
memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Hendaknya kita memikirkan persiapan akhirat. Untuk hidup di dunia ini, kita selalu memikirkan siang dan malam, ya, memikirkan siang dan malam keperluan dunia seperti rumah, kendaraan, dan lain-lainnya. Maka untuk akhirat kita harus lebih lagi mempersiapkannya. Saudara-saudara sekalian, dimanapun saudara-saudara berada, sekarang ini akhirat ini sudah ada, saudara-saudara. Surga ini sudah jadi, neraka juga sudah dinyalakan. Apakah persiapan kita untuk menghadapinya? Kalau kita mau berpikir, tentu kita bisa beramal untuk akhirat, sehingga yang kita pikirkan siang dan malam, bagaimana amalan-amalan kita bisa terjaga. Tetapi kita ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah. Nah, sedangkan tanah ini kan punya sifat mudah dipengaruhi. Maka di antara kewajiban kita yaitu membuat suasana yang menjadikan kita senantiasa ingat kepada akhirat. Kita jadikan rumah kita jadikan anak-anak kita jadikan kampung-kampung kita jadikan toko-toko kita jadikan tempat kerja kita hidup amal agama, sehingga bisa mengingatkan kita kepada akhirat. Sehingga apa? Sehingga semuanya akan menguntungkan kita di akhirat.